Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhria Ramadhani Hasibuan, NPM 1710100662. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resume saya atau mempresentasikan hasil resume saya, pengantar filsafat hukum yang ditulis oleh Urip Sucipto. Nah, pada bab pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian filsafat dan filsafat hukum. Pengertian filsafat seperti yang sudah kita ketahui secara etimologis, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya filos dan sophia. Berasal dari bahasa Yunani yaitu filos dan sophia. Philos diartikan sebagai love atau pencinta, dan Sophia artinya kebijaksanaan. Jika diartikan secara harfiah, maka akan menyimpulkan arti cinta akan kebijaksanaan. Secara praktis, filsafat merupakan berpikir yang artinya di sini yaitu berpikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh. Ke pengertian filsafat menurut Prof. Salmam, kita dapat melihat dalam bukunya Urip Sucipto. Filsafat yaitu sekumpulan masalah yang langsung kita dapati dalam lingkungan kita sekitar, yang mana filsafat ini berperan penting untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang kita dapati tersebut. Dan juga cara mempelajari filsafat itu ada dua macam. Yang pertama secara historis dan juga secara sistematis. Historis yaitu mempelajari perkembangannya sejak dahulu sampai dengan sekarang. Yang kedua secara sistematis yaitu mempelajari lapangan pembahasannya yang diatur dalam bidang-bidangnya tersebut, dan juga jenis-jenis filsafat. Saya mengambil dari pendapatnya Aristoteles. Pembagian filsafat di sini ada 4. Yang pertama logika, yang kedua filsafat teoritis, yang ketiga filsafat praktis, yang keempat filsafat etika. Nah, dalam filsafat teoritis ini dibagi menjadi 3, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu metafisika. Sedangkan filsafat praktis dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi, ilmu etika, dan ilmu politik. Nah, pembedaan antara filsafat dengan ilmu lainnya yaitu filsafat dianggap sebagai suatu keseluruhan dari alam ini yang saling berkaitan, yang mana di sini tidak ada pembagian-pembagian, dan ilmu lainnya yaitu adanya pembatasan atau membatasi pemeriksaannya pada satu bagian saja dari alam wujudnya. Dan juga pengertian filsafat hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat hukum. Dalam mencari hakikat hukum, kita dibantu oleh beberapa teori. Yang pertama teori imperatif, yang mana hukum itu adalah perintah dari penguasa. Yang kedua teori optatif, yaitu hakikat dari tujuan hukum itu. Dan yang ketiga
teori indikatif, yaitu menunjukkan kepada masyarakat sosial yang mendalam kita orientasikan pada mazhab sejarah bahwa hukum itu terletak pada jiwa bangsa, dan juga ruang lingkup daripada hukum itu banyak sekali. Yang pertama, masalah hak milik, masalah kontrak, masalah pertanggungjawaban, peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bagaimana hukum dengan HAM, hubungan hukum dengan kekuasaan, dan lain-lain. Selanjutnya, guna mempelajari hukum itu merupakan pelopor perubahan. Artinya hukum itu harus mengarahkan perubahan agar berlangsung tertib dan teratur. Yang kedua, merencanakan hukum yang jangkauannya jauh ke depan, yaitu membina hukum bukan hanya dalam bidang hukum saja, melainkan mencakup sosial generik, legal generik. Hukum tidak boleh menghambat proses modernisasi, dan hukum itu tidak boleh dipergunakan untuk mempertahankan status quo atau anti perubahan. Selanjutnya, hukum itu merupakan fungsi daripada hukum itu sendiri, yaitu untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektifnya masing-masing. Guna filsafat hukum kita pelajari, yaitu untuk menyeimbangi efek daripada spesialisasi yang sempit. Selanjutnya, pada bab 2, saya akan menjelaskan beberapa aliran mazhab di dalam filsafat hukum, yaitu ada aliran hukum alam, aliran hukum positivisme. Yang dimaksud dengan aliran hukum alam yaitu hukum itu berlaku universal dan abadi, di mana aliran ini dibagi menjadi dua. Aliran irasional, yaitu sumber hukum itu berasal dari Tuhan, dan yang kedua aliran rasional, yaitu hukum itu berasal daripada manusia. Yang kedua, aliran hukum positivisme. Konsepsi daripada hukum ini adalah bahwa hukum ini merupakan perintah daripada penguasa, yang mana sumber pemikiran hukum dari aliran hukum positivisme yaitu logika, yang mana dibagi menjadi dua. Positivisme yang bersifat analitis, dan yang kedua positivisme yang bersifat realis. Yang ketiga, mazhab sejarah. Konsep daripada aliran ini bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat sesuai dengan Volkswagen-nya. Yang keempat, aliran antropological jurisprudensi, yang mana konsep daripada hukum itu adalah pencerminan nilai sosial budaya yang mengandung sistem nilai. Maksudnya, hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, aliran sosiologikal jurisprudensi. Konsep daripada hukum ini bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan living law atau hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat. Aliran ini cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat
sedangkan sosiologis hukum sebaliknya, dari masyarakat ke hukum. Yang keenam, aliran utilitarianisme. Maksudnya hukum ini harus memberikan manfaat kepada manusia. Maksud daripada manfaat di sini menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Artinya kebaikan itu dengan kesenangan dan keburukan dengan penderitaan sebagai pengganti dari adil dan tidak adil, susila dan asusila, baik dan jahat. Selanjutnya aliran pragmatik legal realisme. Konsep daripada aliran ini, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang mana bersumber pada logika dan pengalaman, yang mana realis ini memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mempergunakan analogi dalam memutuskan suatu perkara. Hakim merupakan pusat sumber daripada hukum. Selanjutnya mazhab Unpad. Konsepsi daripada mazhab ini, hukum itu dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yang mana pada bab 3 ini apa itu hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum itu tidak dapat didefinisikan. Menurut Immanuel Kant, selama 200 tahun lebih hukum itu tidak dapat didefinisikan sebab hukum itu banyak seginya. Contohnya banyak seginya itu ada hukum perdata, hukum internasional, hukum pidana, hukum dagang, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya pendapat sejarah tentang pengertian hukum. Di sini pengertian hukum saya mengambil dari pendapatnya Jeff Van Kant. Hukum itu keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam suatu masyarakat. Ketiga, norma hukum sebagai salah satu norma sosial lainnya. Menurut Sukanto dan Purwacaraka menyebutkan 4 norma, yaitu norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma sopan santun. Dalam kenyataannya belum dapat memberikan perlindungan yang memuaskan sehingga diperlukan norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penyebabnya masih banyak kepentingan lain manusia yang memerlukan perlindungan dari ketiga norma sosial. Selanjutnya, hukum dan undang-undang negara. Para antropologi menekankan hal ini. Leopold Fisil misalnya mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu hukum masyarakat yang tidak memiliki peraturan yang abstrak dianggap sebagai masyarakat yang tanpa hukum. Menurut Prosivil, pengawasan sosial merupakan unsur inti daripada hukum. Ciri mendasar dari fenomena yang termasuk dalam kategori konseptual ini adalah bahwa gejala itu haruslah merupakan pengawasan sosial yang melembaga. Bila kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, kita sampai pada keyakinan bahwa hukum yang mempunyai arti yuridis yang sesungguhnya adalah hukum yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara adalah undang-undang. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat, sejarah perkembangan filsafat hukum. Yang pertama, satu, zaman purbakala, yaitu pada
masa Prasokrates, masa Sokrates, masa Stoa, masa Romawi, yang mana filsafat hukum berasal daripada ajaran Tuhan, berasal daripada hukum itu berasal daripada Tuhan yang bersifat abadi dan universal. Yang kedua, pada abad pertengahan, yang dimana pada abad pertengahan ini adanya masa gelap dan masa skolastik, yang mana dalam abad pertengahan ini filsafat hukum itu merupakan pada abad pertengahan ini adanya pengaruh agama Kristen mulai berkembang pesat disebabkan oleh suasana kehidupan suku-suku Germania yang tidak tentram akibat peperangan yang terus-menerus terjadi di kalangan suku itu sendiri atau di antara suku-suku itu. Dan yang kedua itu masa skolastik. Pada masa skolastik ini mulai muncul ajaran baru yang dinamakan Neo-Palatinus. Di sini sebagai tokoh yang membangun suatu tata filsafat yang bersifat ketuhanan. Menurut pendapatnya itu, Tuhan itu merupakan hakikat satu-satunya yang paling utama dan paling luhur yang merupakan sumber dari segalanya. Bertolak daripada pendapat Plato bahwa harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati, dan Plotinus mengemukakan bahwa orang yang harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati, Plotinus mengungkapkan bahwa kita harus berusaha melihat Tuhan, caranya selain berpikir juga harus beribadah. Ketiga, pada zaman Renaissance atau pada zaman baru, yang mana ciri utama pada zaman baru ini manusia menemukan kembali kepribadiannya dan lahirlah kembali pemikiran-pemikiran, artinya alam pikiran manusia tidak terikat lagi oleh ikatan-ikatan keagamaan. Selanjutnya pada abad modern, pada abad 1800 sampai 2000, yang mana di sini adanya gerakan kodifikasi pada zaman baru sebagai akibat tampilnya unsur logika manusia, kemudian melahirkan masalah yang berkaitan dengan soal keadilan. Selanjutnya kedudukan hukum alam dan hukum positivisme. Di dalam bukunya Urip Sucipto banyak sekali para pakar-pakar ahli filsafat yang menyatakan pendapatnya tentang ini, hukum alam ini, hukum positif ini. Yang dapat saya simpulkan, hukum alam itu bersumber daripada Tuhan yang bersifat universal dan abadi, sedangkan hukum positif yaitu wujud daripada hukum positif, yang mana hukum positif ini, isi daripada hukum positif ini tidak boleh bertentangan dengan hukum alam atau nilai-nilai daripada hukum alam tersebut. Selanjutnya pada bab 6, saya akan menjelaskan konsepsi mendasar dari berbagai aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Aliran hukum alam seperti yang sudah kita ketahui dalam bab 5 sebelumnya, hukum alam itu bersumber daripada Tuhan yang bersifat abadi dan universal. Nah, pada bab 6 ini kita akan menemukan hukum
kodrat dalam sejarah. Yang pertama, pada zaman klasik, menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk politik atau zon politika harus menyumbang bagi negara yang merupakan kewajiban alamiah bagi laki-laki yang mempunyai hak-hak yuridis sebagai warga polis. Pada abad pertengahan, menurut Aquinas, hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif berhubungan langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, prinsip tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip kodrat primer, yaitu prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para pemikir Stoa zaman klasik. Yang kedua, prinsip hukum kodrat sekunder, yaitu norma-norma moral seperti jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain-lain. Yang ketiga, zaman rasionalisme, yaitu pada zaman ini lazim diterima bahwa hukum kodrat sebagai pernyataan akal budi praktis manusia. Pada pemikir zaman ini cenderung menyusun suatu daftar hukum kodrat yang dianggap tetap berlaku abadi. Pada zaman Hugo Gratius menyatakan prinsip hukum averio, yaitu hukum yang berlaku positif. Ada dua macam, yaitu prinsip dasar dan prinsip yang melekat. Seterusnya, awal abad 20 pada abad ini, beberapa pemikir atau para pakar berusaha lagi untuk menyusun suatu daftar hukum kodrat, di antaranya Meissner. Menurut Meissner, hukum kodrat sama dengan prinsip dasar bagi kehidupan sosial dan individu. Definisi hukum kodrat menurut Meissner yaitu aturan hak-hak atau kompetensi khas baik pribadi maupun masyarakat yang terakar dalam kodrat manusia yang bertanggung jawab sendiri. Menurut Meissner terdapat 3 macam hukum kodrat. Yang pertama, hukum kodrat primer, yang itu memberikan kepada tiap orang sesuai dengan haknya. Yang kedua, hak fundamental, yaitu kebebasan batin, kebebasan agama, hak atas nama baik, hak privasi. Yang ketiga, hukum kodrat sekunder, yaitu memperoleh karena berkaitan dengan situasi kebudayaan, misalnya hak milik dan asas-asas hukum adat. Selanjutnya, perkembangan hukum kodrat. Pemikir pada zaman ini menerima bahwa terdapat prinsip tertentu yang menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, muncul suatu anggapan bahwa hukum kodrat seperti bangkit kembali sebagaimana disuarakan oleh Wolfgang Clausen. Namun berbeda dengan pemikir pada zaman dulu, pemikir zaman ini menginsafi bahwa hidup manusia bersifat dinamis, tidak seperti zaman dulu bersifat kaku. Namun para positivisme memandang bahwa prinsip hukum yang terdapat dalam hukum kodrat sebagai prinsip regulatif belaka, yaitu pedoman bagi terbentuknya hukum dan bukan sebagai prinsip konstitutif. Prinsip konstitutif dari hukum, artinya prinsip-prinsip tersebut memang harus diindahkan pada saat undang-undang dibentuk. Namun bila undang-undang yang ada seandainya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kodrat, maka undang-undang tersebut tetaplah sah dan berlaku. Dalam prinsip ini adanya kepastian hukum. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.